Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman daring. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita dihadapkan dengan kebiasaan baru sesuai peraturan yang akan diterapkan di Indonesia. Pola hidup normal baru atau new normal untuk berdamai dengan pandemi COVID-19 akan segera diterapkan. Diharapkan pola hidup baru ini dapat mempercepat roda perekonomian yang sempat melambat di Indonesia karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB. Jadi guysku, kondisi ekonomi yang terus merosot jika tidak segera diantisipasi akan berakibat pada krisis ekonomi, juga dapat berujung pada krisis sosial ataupun politik. Maka, untuk menuju kehidupan normal baru, tentunya ada syarat yang mesti dipenuhi, semisal: pertama, tingkat penularan harus di bawah 1 pada setiap RT-nya. Kedua, kapasitas sistem kesehatan yang mendukung. Dan yang terakhir, memenuhi target PDP 10-12.000 per hari. Jadi guys, konsep new normal yang dicetus WHO ini sudah diterapkan di berbagai negara seperti Jerman, Australia, dan Singapura. Maka jika kita lihat Jerman sekarang ini misalnya sudah kembali membuka restoran dan kafe, bahkan telah menggulirkan liga sepak bola meski dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian Australia dan Singapura pun sama seperti Jerman, yaitu kedua negara ini sudah kembali membuka sekolah, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Maka dengan penerapan pola hidup normal baru yang akan segera dimulai, masyarakat diharapkan segera bersiap menghadapinya dengan tetap mematuhi aturan dan menerapkan pola hidup sehat ya. Untuk merealisasikan skenario new normal ini, saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19 ini. Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi loh, tetapi juga pendidikan dan keagamaan. Tentunya pasti bergantung pada aspek epidemiologi dari masing-masing daerah, sehingga penambahan kasus positif COVID bisa teratasi. Dengan demikian guys, untuk menuju era baru dalam melawan pandemi ini, kita sebagai warga negara diminta untuk berdamai dengan pandemi sebelum vaksin di seluruh dunia selesai dan dapat digunakan oleh seluruh negara untuk menghilangkan pandemi yang tidak berkesudahan ini ya guys. Dan pemerintah juga sedang mempersiapkan dan sebaik mungkin dan menyerahkan pihak-pihak ahli untuk menyusun skema kehidupan kenormalan baru untuk Indonesia lebih maju. Dengan demikian guys, ketika pemerintah sudah menyuruh kita selaku masyarakat untuk menggunakan masker, maka gunakanlah masker. Jika disuruh untuk mencuci tangan, maka lakukanlah. Sebab kesehatan adalah hal yang utama. Kesehatan adalah nomor 1. Karena segala aktivitas lumpuh ketika kesehatan sudah terganggu. Pandemi akan berakhir jika semua mengikuti aturan dengan baik ya guys. Jadi kita sebagai warga negara harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian guys, untuk menjaga kesehatan sampai nanti tiba waktunya kita bisa menghirup udara bebas, pastinya kita tetap harus menjaga kesehatan dan pastinya tidak akan khawatir lagi terserang virus ketika beraktivitas di luar rumah. Dan pahlawan yang sudah berjuang melawan pandemi dapat beristirahat sejenak setelah berbulan-bulan di barisan terdepan melawan pandemi COVID-19 ini.